Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Berjumpa kembali dengan kami Al-Makna dalam sesi Parenting Islami, menjawab pertanyaan-pertanyaan pemirsa Al-Makna yang ada di sosial media untuk kita jawab secara lebih luas di channel YouTube ini. Para ayah dan bunda, untuk mendidik anak laki-laki menjadi tangguh, coba ayah bunda fokus melatih anak-anak pada 7 kebiasaan ini. Simple, tapi dampaknya insya Allah sangat luar biasa. Apa saja 7 perkara tersebut? Yang pertama, latih sholat berjamaah ke masjid. Kenapa? Karena dengan melatih mereka untuk sholat berjamaah di masjid, berarti kita melatih mereka tentang rajin, tentang disiplin dalam menegakkan tiang agama. Ya, bukan ibadah yang hanya berdasarkan mood semata. Kalau pas senang ke masjid, kalau pas nggak suka tidak ke masjid. Bukan seperti itu. Lalu bagaimana cara melatihnya? Yang pertama, pilih satu waktu dulu. Misalkan ayah bunda tetapkan di waktu maghrib atau di waktu subuh, lalu kita temanin mereka. Ya, tentu saja di sini ayah harus menjadi qudwah, harus menjadi uswah, harus menjadi teladan. Ya. Kemudian selanjutnya adalah briefing adab ketika ke masjid atau sebelum berangkat. Ya, apa saja adab-adab di masjid. Kalau anak kita masih terlalu kecil, ya, jangan nak di masjid nanti jangan rame ya, jangan teriak-teriak dan lain sebagainya. Jangan sampai mengganggu jamaah yang lainnya. Yang kedua, latih biasa jalan kaki ke tujuan kurang dari 1 kilometer. Ya, kenapa? Karena dengan begitu berarti kita melatih fisik mereka agar supaya kuat. Otot kaki mereka supaya kuat, ya. Dan juga melatih sikap zuhud dan rendah hati. Walaupun punya kendaraan, punya mobil, punya motor, ya, juga latih kepekaan. Ya, kenapa? Dengan berjalan kaki kita akan lebih melihat di sekitar kita, di samping kanan kiri kita. Oh, ternyata ada tetangga kita yang misalkan kekurangan dan lain sebagainya, dan itu tidak bisa kita lihat ketika kita membawa mobil, ya, karena kepekaan itu bisa kita latih ketika kita berjalan kaki. Ya, pada akhirnya karena jalan kaki membuat anak menjadi lebih aware dengan lingkungan sekitarnya, lebih peduli, lebih empati pada lingkungan sekitarnya. Lalu bagaimana cara untuk melatihnya? Yang pertama, ya, jalan kaki dulu ke minimarket atau ke pasar untuk kebutuhan sehari-hari. Misalkan di ba'da subuh kita ajak jalan mereka 600 meter, 1 kilometer, atau semampu yang bisa mereka lakukan. Yang kedua, rutinkan jalan pagi setelah subuh. Ya, ini khusus untuk anak-anak yang prasekolah, ya, sebelum sekolah. Kemudian selanjutnya bisa bareng adik atau kakak agar sekalian bisa membangun kekompakan. Karena biasanya anak itu akan excited ketika mereka diajak jalan oleh ayahnya terutama, ya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, percayakan satu saja tanggung jawab rumah tangga sejak kecil. Ya, kenapa? Karena ini melatih sikap amanah dan mandiri. Juga tumbuhkan rasa mampu memiliki tanggung jawab. Lalu bagaimana cara melatihnya? Mulai dengan tugas yang ringan, tugas yang kecil, ya, sesuaikan dengan usia anak. Misalkan, adik fulan, ayah beri tugas setiap hari untuk mematikan lampu. Misalkan di jam 9 malam atau 8 malam. Ya, itu kita dampingi terus, kita pantau terus mereka setiap harinya, atau memberi tugas menyapu setiap pagi atau setiap sore misalkan. Nah, kemudian satu saja dampingi sampai terbiasa, jangan terburu-buru ambil alih. Ya, biasanya ayah bunda kita sebagai orang tua ada perasaan ndak omes kata orang Jawa, ya, yang gemes ketika anak melakukan dengan lamban. Maka jangan buru-buru kita ambil alih. Udahlah ayah aja yang mati lampu misalkan, udahlah bunda saja yang nyapu misalkan. Jangan, beri waktu mereka untuk mengerjakan sesuai dengan job desk-nya yang setelah kita amanahkan kepada mereka. Kemudian yang terakhir adalah beri apresiasi kecil sampai konsisten dengan ucapan jazakallah khair ya nak ya, telah bantu ayah, telah bantu bunda. Atau kita berikan apresiasi berupa
snack atau jajan atau apapun yang itu menunjukkan bahwasanya kita itu peduli akan prestasi mereka, walaupun hanya sekedar menyapu atau mematikan lampu di malam hari. Kemudian yang keempat adalah latih agar anak berani meminta maaf. Ini sangat penting sekali ayah bunda. Kenapa? Karena melatih sikap legowo. Ya, dunia ini tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan keinginan anak. Ya, dunia ini berjalan atas banyak hal yang terkadang itu bertolak belakang dengan keinginan kita, bertolak belakang dengan keinginan anak. Ya, maka mendahulukan akhlak daripada ego. Maka ini sangat penting. Lalu bagaimana cara melatihnya? Yang pertama, orang tua harus menjadi teladan, bisa menjadi teladan. Biasakan minta maaf dulu kepada anak. Kalau misalkan kita yang bersalah kepada mereka, jangan gengsi. Ya, apalagi kalau kita memang salah. Ya, tidak lantas kita sebagai orang tua kita pasti benar terus, tidak. Ada kalanya kita yang salah pada anak. Yang kedua, latih di momen sederhana, misalkan setelah main bareng atau saat makan bersama. Ya, saat-saat mereka tenang, saat-saat mereka itu bisa kita ajak ngobrol, ya kita bisa melatih di sana. Yang terakhir, jelaskan bahwa minta maaf tidak membuat hina. Justru itu adalah tanda kemuliaan, tanda sifat rujulih, sifat kepemimpinan, sifat kejantanan. Ya, kalau memang salah ya sudah minta maaf, tidak usah berkilah, tidak usah membuat alasan ini itu. Yang kelima, ajari menunggu atau menabung dulu jika ingin sesuatu. Ayah bunda, anak-anak di Gen Alpha sekarang ini yang lahir tahun 2010-an ke atas, mereka sudah sangat terbiasa dengan hiburan-hiburan instan, terbiasa dengan kenikmatan-kenikmatan semu yang kapan mereka mau, kapan juga mereka akan dapat. Berbeda dengan generasi kita. Ya, kita harus nabung dan lain sebagainya. Ya, satu sisi kita sebagai orang tua ya mungkin ingin jangan sampai anak saya seperti saya waktu kecil. Tapi di sisi lain ya terkadang saat kita selalu memberikan sesuatu yang mereka inginkan, ya bukan mereka butuhkan, mereka inginkan, itu akan mematikan nalar mereka, itu akan tidak mengajari mereka untuk bersabar. Nah, kenapa? Karena melatih menunda kepuasan atau delayed gratification ya, juga kegigihan berikhtiar dan sikap tawakal untuk menggapai sesuatu. Ya, melatih untuk menunda kesenangan itu adalah melatih menunda kepuasan agar mereka juga belajar bahwasanya mencari uang itu tidak mudah, bahwasanya kita harus menghargai setiap uang yang kita keluarkan dan lain sebagainya. Lalu bagaimana cara melatihnya? Ya, jika ingin sesuatu, ajak dulu diskusi tentang maslahat dan mudaratnya. Contoh misalkan, ayah, adik mau sepeda baru, misalkan sekarang di zaman di sekitar lingkungan kami itu banyak anak-anak yang naik sepeda BMX, sepeda mini. Ya, terkadang anak kita langsung merengek, ayah atau abi, aku mau dibelikan sepeda juga dan lain sebagainya. Maka kita coba ajak diskusi mereka tentang maslahat dan mudaratnya. Kemudian ajak membedakan antara butuh atau cuma selera. Nah, yang kami lakukan pada anak kami adalah seperti ini. Ketika mereka mengatakan ingin sesuatu, biasanya saya buat jeda. Ya, saya buat jeda. Artinya, kalau memang mereka itu membutuhkan, misalkan, ya, maka mereka pasti punya alasan. Tapi kalau cuma hanya selera saja, maka biasanya cepat berlalu. Ya, maka kita coba ajak membedakan antara butuh atau cuma selera. Kalau misalkan masih ada sepeda yang bisa dipakai, misalkan ya kita katakan itu masih ada nak sepedanya, tidak perlu beli yang baru, tidak perlu engkau meniru si fulan yang mungkin mereka sebelumnya memang belum punya sepeda baru. Kemudian tetapkan tenggat waktu atau nilai uang tertentu untuk dikumpulkan bersama. Ini juga penting ayah bunda. Contoh misalkan yang anak kami lakukan ketika mereka, abi, saya ingin membeli sesuatu ini, tapi saya akan nabung dulu abi. Nah, ini sudah berjalan di keluarga kami. Ya, baik nak, jadi uang sakumu kamu kumpulkan, sisanya nanti berapa hari nanti kan ketemu. Nah, berarti di hari kesekian kamu bisa membeli ini. Sesuatu yang memang
mereka butuhkan ya. Memang mereka butuhkan untuk aktivitasnya di sekolah misalkan. Kemudian diskusi cara menyisihkan uang agar bisa menabung. Nah, ini juga penting ya. Karena anak belum mengetahui bagaimana cara menabung itu. Ya, dari 10.000 uang saku misalkan, berapa porsi yang harus ditabung? Berapa porsi yang harus dibuat jajan ketika di sekolah? Berapa porsi yang harus dibuat lain sebagainya? Ya, maka kita ajari. Misalkan dari 10.000, kamu sisihkan 5.000 untuk nabung, untuk buat jajan 3.000 cukup, atau menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Ya, Rasulullah SAW bersabda, jika hari kiamat terjadi sementara di tangan salah seorang dari kalian ada bibit tanaman, ya maka jika ia mampu menanamnya sebelum hari kiamat terjadi, hendaklah ia menanamnya. Ini menunjukkan bahwasanya Rasul SAW begitu memotivasi kita untuk melakukan kebaikan. Ya, hatta misalkan besok sudah kiamat, ya sementara masih ada benih yang bisa kita tanam. Ya. Kemudian yang keenam adalah ajak diskusi hal penting di rumah. Kenapa? Agar anak terbiasa berpikir kritis dan adil dalam membuat sebuah keputusan. Terbiasa mendengar dan menghargai pendapat orang lain. Ya. Siapapun ya dari kita mudah untuk ngomong di depan orang, tapi tidak semua orang bisa dan mampu untuk mendengarkan ketika orang lain berbicara di depan kita. Nah, ini harus dilatih, menghargai pendapat orang lain. Bagaimana cara melatihnya? Libatkan anak dalam keputusan sederhana, contoh ketika memilih menu misalkan, atau atur jadwal ketika mau bersih kamar mandi, membersihkan sepedanya, atau mencuci seragam sekolahnya misalkan. Ya, nah hari Ahad, ayo kita cuci seragammu, atau di Ahad sekian, ayo kita cuci tasmu, kita cuci sepatumu, misalkan seperti itu. Nah, ini merupakan cara kita melatih mereka. Kemudian selanjutnya adalah dengarkan pendapatnya dengan serius. Ini bisa kita aplikasikan dengan menatap mata mereka, menunjukkan bahwasanya kita antusias mendengarkan apa yang mereka ucapkan. Jangan lantas, wah itu cuma anak kecil. Tidak, mereka ini merekam ayah bunda. Mereka merekam dari apa-apa yang ayah bundanya lakukan setiap hari. Ya, dan mereka adalah mirroring. Mereka akan melakukan apapun yang dilakukan oleh orang tuanya. Kalau orang tuanya baik, suka mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, maka dia akan meniru dengan tanpa sadar. Ya. Kemudian coba buat keputusan berdasarkan pendapat anak. Ya, ini penting. Ya, walaupun kita tahu itu kurang efektif misalkan. Ya, misalkan ayah kayaknya hari Ahad kita rekreasinya ke pantai saja misalkan ya. Kita tahu bahwasanya di pantai itu misalkan sedang cuaca tidak baik ya, asalkan kita tetap menjaga batasan ya, tidak terlalu ke ombak misalkan, berada di pinggiran. Ya, sekali kita hormati pendapat mereka. Ya, namun ketika qadarullah ternyata kita ke pantai, hujan deras dan lain sebagainya, maka kita katakan, nah ini keputusanmu nak. Ya, tapi kan tadi kita sudah diskusi. Ya, ayah ayah mengatakan bahwasanya kita ke sawah saja misalkan, tapi kamu memilih ke pantai. Ayah memilih menghormati keputusanmu ya, agar supaya engkau tahu bahwasanya di pantai itu ya ada kejadian seperti ini ya, berdasarkan BMKG ya terutama. Nah, ajari mereka seperti ini. Kita menghargai keputusan mereka ya, walaupun itu kurang efektif. Ya. Tapi harus diberi ruang untuk mencoba. Ya, ini yang kita katakan tadi, harus diberi ruang untuk mencoba. Ya, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Ya, ini perintah Allah Subhanahu wa taala, wasyawirhum fil amr. Kemudian yang ketujuh adalah latih biasa tidak ada screen time dalam sehari. Ya, ini yang masalah terbesar ya para ayah bunda di zaman sekarang ya, karena semua serba gadget. Kenapa? Mencegah perilaku impulsif ya, mencegah brain rot, pembusukan otak ya, dalam pengertian majazi ya. Kemudian melatih terbiasa mengatasi kebosanan dan mengisi aktivitas dengan yang lebih maslahat dan lebih aktif. Lalu bagaimana caranya?
Caranya adalah tetapkan limit screen time dalam sehari. Misalkan adik boleh pegang HP selama 1 jam misalkan, atau selama 2 jam. Jika screen time hanya pekanan, maka itu lebih baik. Ya, di beberapa sahabat kami itu sudah berjalan. Ya, anaknya hanya diberi gadget di hari Ahad saja. Kemudian siapkan berbagai aktivitas pengganti screen time. Dampingi dulu melakukannya sampai nyaman mereka bermain sendiri. Dan ini juga penting, ayah bunda. Ya, ketika kita memberikan batasan screen time, waktu untuk melihat layar handphone atau tab atau apapun itu, maka kita alihkan ke permainan yang mendidik, dan itu di usia mereka. Ya, kalau di pedesaan ada lompat tali misalkan, atau kita bermain masak-masakan di halaman depan, ya kalau memang memungkinkan ya, atau kita ajak ke hutan melihat ekosistem yang rapi yang berjalan atau lain sebagainya. Ya, sesuatu yang bisa dilakukan tentunya di lingkungan kita. Ya. Kemudian selanjutnya adalah perlu diskusi berulang dengan anak tentang ini. Ya, perlu diskusi berulang-ulang dengan anak tentang hal ini. Ya, karena kenapa? Kita juga perlu menghadapi fase kambuh. Ya, saya sangat merasakan betul bahwasanya screen time handphone atau tab ini begitu luar biasa sulit di zaman sekarang. Apalagi kalau kita sebagai orang tua tidak bisa menemani mereka. Ya, maka ayo ketika kita membuat sebuah peraturan, sebuah batasan, kita harus memberikan alternatif lain yang lebih bermanfaat daripada apa yang kita larang tersebut. Ya, karena fase kambuh itu pasti akan ada. Mungkin hanya berjalan screen time hanya berjalan 1 minggu atau bahkan 1 bulan, tapi kemudian kumat lagi, kambuh lagi ya saat mereka tantrum minta screen time. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah ia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Dari 7 poin yang kita ulas bersama tadi, kira-kira masalah yang dihadapi oleh ayah bunda ketika mendidik Ananda itu ada di poin mana? Ya, mari kita diskusi di kolom komentar. Dan pada akhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya, saya dan ayah bunda di rumah, pemirsa Al-Ma'na yang melihat siaran ini, untuk mendidik anak kita secara Islami, parenting Islami. Dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.